Shalom manusia Allah yang perkasa. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk memuji dan menyembah nama Tuhan lewat ibadah online ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan hatimu, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari teduhkan hatimu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami fokuskan hati kami, pikiran kami untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan boleh menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di pagi teduh yang ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dia
bagiku. Mari serukan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian Tuhan, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat tanganmu, katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, terima kasih Yesus, bagimu segala pujian, kami menyembahmu. Yesus yang hidup, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Oh, hati kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukurmu, mari naikkan sembahmu bagi Tuhan yang hidup. Hanya bagi Tuhan Yesus segala pujian. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati menyembahmu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Roh-Mu menyertai kami Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau Allah yang setia. Para raya namasyadiri, para raya masyadiri, para raya makasiri, para raya masyadiri.
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, segala pujian. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Mari angkat suaramu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian dan syukur hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan Roh-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami menikmati setiap firman-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau yang mendewasakan kami di dalam Roh-Mu. Inilah syukur kami Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi
Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, manusia lain berkasa, kita berjumpa kembali dalam ibadah. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membangun manusia roh kita, mari kita bersama-sama mendeklarasikan iman kita. Mendeklarasikan iman kita agar kita tetap teguh berdiri sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan identitas status yang baru. Untuk itu saya mengajak kita saudaraku, angkat tangan kananmu dan ikuti saya mengucapkan pengakuan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini mempertemukan kami dalam ibadah. Berkati firman-Mu yang kami dengar, Roh Kudus mengajarkan setiap kami satu pribadi per satu pribadi. Sehingga kami semua sungguh memperoleh pemahaman yang benar dan olehnya kami boleh berjalan dan hidup sebagaimana firman-Mu katakan. Pimpin pemberitaan firman ini dan kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus. Terima kasih kamu berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, ada satu tema yang sangat penting untuk kita renungi. Tema ini berkenaan dengan prinsip dasar kekristenan kita. Yaitu sebuah topik yang saya beri judul, tidak dapat berbuat dosa dengan tanda tanya. Saya ulangi lagi saudaraku dikasih Tuhan, topik kita adalah berbicara tentang tidak dapat berbuat dosa. Topik ini bisa ditanggapi berbagai pandangan. Kalau kita menanggapinya sebagai kalimat afirmasi atau sebuah kalimat peneguhan, kalimat pernyataan penegasan, maka dibaca menjadi tidak dapat berbuat dosa. Tapi ketika mendengar masih ada sebuah pemahaman yang belum jelas, masih ada keraguan, maka kalimat itu dibaca dengan sebuah kalimat berbentuk kalimat tanda tanya. Tidak dapat berbuat dosa, jangan berpikir sejenak saudaraku dikasih Tuhan. Nah topik ini saudaraku dikasih Tuhan didasari paling tidak ada 3 ayat, paling sedikit ada 3 ayat di dalam satu surat Yohanes pertama mengemukakan hal ini. Saya bacakan untuk saudara dikasih Tuhan. Yang pertama adalah 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayat ke-6 berbunyi demikian, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Sebab orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi ayat 6 ini menekankan setiap orang yang berada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Ayat yang ke-9 saudaraku dikasih Tuhan berbunyi demikian di 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Saya ulangi lagi ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kemudian di satu lagi saudaraku di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya.
Ini terjemahan lembaga Alkitab yang kita miliki dalam terjemahan baru di ayat 5:18 ini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 3 dasar inilah saudara, 3 ayat inilah menjadi landasan kita untuk memahami topik tentang tidak dapat berbuat dosa atau tidak dapat berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika umat Tuhan diperhadapkan dengan pernyataan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa, seringkali dan bahkan pada umumnya saudaraku dikasih Tuhan, mereka mengalami kesulitan untuk menerima pernyataan firman Tuhan tersebut. Mereka mengalami kesulitan untuk menerima pernyataan firman Tuhan yang tadi saya bacakan sebagian untuk kita. Mengalami kesulitan untuk menerima atau mempercayai pernyataan firman Tuhan tersebut. Ada yang bereaksi dengan mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat-ayat tersebut adalah bukan tidak berbuat dosa lagi, melainkan maksudnya tidak terus-menerus berbuat dosa. Dan ada lagi yang mengatakan maksudnya itu adalah bukan tidak berbuat dosa lagi atau tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat dosa, tetapi tidak hidup dalam dosa. Inilah berbagai pandangan yang pada umumnya diterima atau dipahami oleh umat Tuhan ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan bahwa yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pandangan-pandangan yang demikian tentu di latar belakang ada berbagai alasan logis pada umumnya. Paling tidak ada di antaranya yang saya bisa kemukakan dalam 3. Yang pertama adalah pandangan itu didasari dengan sebuah pemikiran bahwa selama manusia masih hidup di dunia ini, ia pasti berbuat dosa. Ini pandangan yang umum yang beredar di seluruh muka bumi ini. Bahwa selama manusia masih hidup dalam tubuh ini, kakinya masih menginjak bumi, maka dia tidak bisa lepas dari dosa. Itu pandangan yang pertama, saudaraku. Landasan pandangan kedua yang melandasi pemahaman, kesulitan menerima bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berdosa adalah mereka berpendapat bahwa manusia itu belum sempurna. Selama seseorang itu belum mencapai kesempurnaan, maka berbuat dosa adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidupnya. Ini pandangan pada umumnya, saudaraku. Jadi mereka menyamakan bahwa tidak berbuat dosa itu sama dengan sempurna. Pandangan ini yang mendasari mereka kesulitan menerima bahwa orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Yang ketiga, yang mendasari pendapat tersebut atau kesulitan mereka menerima bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa adalah mereka secara pengalaman hidup menunjukkan, membuktikan bahwa mereka masih berbuat dosa. Jadi inilah yang membuat berat atau sulit menerima bahwa manusia itu bisa tidak berbuat dosa lagi setelah percaya Kristus. Sebab toh mereka yang sudah percaya Kristus pun membuktikan bahwa mereka masih berbuat dosa. Itu sebabnya mereka kesulitan menerima bahwa ketika kita dilahirkan dari Allah menjadi Kristen yang sudah lahir baru, tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Mereka mengalami kesulitan, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku dikasih Tuhan, saya akan ajak kita berpikir dengan beberapa pandangan. Nah, tentu kebenaran firman Tuhan ini tidak cukup didengarkan dalam satu sesi ibadah, tapi akan ada sesi ibadah berikutnya untuk menyambung penjelasan pemaparan kebenaran ini. Sebab ini dibutuhkan sebuah waktu yang cukup agak panjang sedikit supaya penjelasan lebih komplit dan lebih detail kepada kita semua. Agar semua kita mendapat sebuah pencerahan, penerangan sebagaimana apa yang firman Tuhan maksudkan buat kita. Baik, saya mulai dengan pertama, saudaraku dikasih Tuhan, dengan menggunakan analisa logika secara umum. Menggunakan analisa, observasi, pemikiran secara umum untuk melihat pandangan ini, saudara, melihat tentang topik ini tidak dapat berbuat dosa. Saya mulai dengan pernyataan pertama adalah kalau orang Kristen masih dan pasti berbuat dosa, maka logika berpikir kita adalah, saudara Kristus Tuhan, maka ayat-ayat yang tadi saya kutipkan kepada kita, saya bacakan kepada kita di awal,
menjadi tidak benar, alias adalah sebuah kebohongan. Kalau orang Kristen masih dan pasti berbuat dosa, maka kebenaran ayat-ayat yang tadi saya bacakan buat kita bukanlah sebuah kebenaran, tapi adalah sebuah kepalsuan, sebuah kebohongan. Analisa logis yang kedua yang umum saudaraku dikasih Tuhan berkenaan dengan topik ini. Kalau orang Kristen masih dan pasti berbuat dosa, maka kesimpulannya sederhana saudara-saudaraku. Saya ulangi sekali lagi pernyataan yang kedua ini. Kalau orang Kristen masih dan pasti berbuat dosa, artinya tidak bisa dihindarkan, dia pasti berbuat dosa, maka kesimpulannya adalah Kristus belum berhasil dalam karya penebusannya. Kristus belum sempurna dengan apa yang dilakukan di atas kayu salib. Alias karya Kristus gagal. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tentu jawabannya tidak demikian. Karya Tuhan kita Yesus Kristus adalah karya yang sempurna. Oleh karenanya tidak pernah diulang. Kenapa tidak pernah diulang? Karena sempurna. Hasilnya sempurna. Karyanya sempurna, tidak ada lagi yang tidak diselesaikan, maka tidak diulang. Jadi saudaraku, pernyataan mengatakan bahwa kalau manusia atau orang Kristen masih dan tetap berdosa setelah dia bertuhan dengan Kristus, maka membuktikan karya Kristus itu menjadi gagal atau tidak sempurna adalah sebuah pernyataan yang tidak bisa dibenarkan. Karena yang benar adalah karya Kristus itu sempurna dan satu kali saja dan tidak akan diulang. Kenapa? Karena sudah menyelesaikan tugas utamanya. Menyelesaikan persoalan dosa itu saudaraku. Membawa keselamatan kepada manusia. Namun akan timbul pertanyaan berikutnya adalah, mengapa masih ada orang-orang Kristen yang berbuat dosa, Pak? Kalau karyanya sempurna, karya Kristus tidak gagal dan hasilnya sempurna, lalu mengapa ada orang-orang Kristen yang sudah bertuhankan Kristus, sudah lahir baru, ternyata masih berbuat dosa? Itu yang kedua saudaraku. Analogis yang ketiga secara umum. Kalau sungguh-sungguh benar apa yang dikatakan dalam ayat-ayat firman Tuhan yang tadi saya bacakan saudaraku dikasih Tuhan. Mengapa ada bagian-bagian lain dari Alkitab yang mengatakan tentang jangan berbuat dosa. Dan juga tentang perbuatan-perbuatan dosa yang didaftarkan supaya umat Tuhan menghindari hal-hal itu. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 10 atau ayat 2 pasal 2 ayat 1 dan bagian kitab-kitab yang lain saudara-saudaraku. Yang pada intinya berbicara tentang jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi lakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jauhi hal-hal yang ini. Mengapa masih ada hal-hal yang demikian saudara-saudara Kristen? Kalau dikatakan bahwa firman Tuhan itu yang tadi saya kutip adalah bahwa sungguh-sungguh adalah benar sepenuhnya bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam pandangan analisa logika umum ini saudaraku ada pro dan kontra saya kemukakan. Satu sisi menekankan kebenaran firman Allah, satu sisi juga sepertinya di pengalaman itu jauh berbeda. Nah, saudaraku dikasih, bagaimana kita menyikapi hal ini di bagian pokok utama ini, analisa logika secara umum. Karena ada 3 bagian akan kita bahas dalam menyelesaikan tentang topik tidak dapat berbuat dosa atau tidak dapat berbuat dosa. Dengan pembahasan pertama adalah analisa logika secara umum. Lalu yang kedua adalah analisa kontekstual secara menyeluruh dari perjanjian baru. Lalu yang ketiga adalah analisa konteks dekat secara khusus di 1 Yohanes pasal 3 secara keseluruhan. Dan juga keseluruhan kitab dari 1 Yohanes pasal 3 ini. Jadi itu saudaraku, saya harapkan Bapak Ibu bisa perhatikan, mencermati dengan teliti dan mengikuti di bagian berikutnya di pertemuan minggu yang akan datang. Minggu ini secara khusus kita akan membahas pandangan umum dan kemudian pandangan secara keseluruhan konteks perjanjian baru. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan,
Jadi perlu kita pahami saudaraku bagaimana menanggapi 3 pandangan umum tadi yang saya sebutkan. Jawabannya sederhana, bahwa firman Tuhan adalah kebenaran Allah yang benar sepenuhnya. Kebenaran Allah tidak pernah ditentukan oleh pendapat manusia. Tidak pernah membutuhkan peneguhan dari manusia. Tidak perlu dibuktikan oleh pengalaman hidup manusia. Sebab Allah itu benar, maka firman-Nya adalah benar sepenuhnya. Itu prinsip pertama yang harus kita pahami berkenaan dengan pandangan umum yang ketiga disampaikan tadi. Namun Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya mengatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran Allah yang benar sepenuhnya, tidaklah berarti bahwa setiap orang Kristen itu pasti mengalaminya secara otomatis. Firman Tuhan itu adalah benar sepenuhnya. Sebagaimana yang Tuhan firmankan, demikianlah kebenaran yang dikandung, dimiliki oleh firman Tuhan itu sendiri, saudaraku kasih Tuhan. Namun tidak berarti setiap orang Kristen pasti mengalami kebenaran yang benar sepenuhnya itu. Tidak otomatis, saudaraku dikasih Tuhan. Mengapa? Karena tingkatan rohani orang berbeda-beda. Mengapa ada sebagian ketika firman Tuhan mengatakan dia tidak dapat berusaha, mereka tidak mengalami? Karena pertumbuhannya, saudara Kristen, karena tingkat kerohaniannya. Ada yang masih kanak-kanak rohani, ada yang kurang pengetahuan, ada yang kurang percaya, dan bahkan ada yang tidak percaya, bahkan menolak kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan tidak dapat berbuat dosa itu, saudaraku dikasih Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan menasehati dan mengarahkan orang-orang demikian dengan ayat-ayat tadi tentang jangan berbuat dosa, tentang daftar-daftar perbuatan-perbuatan yang tidak Allah kehendaki supaya umat Tuhan, anak Tuhan menghindari hal-hal itu, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi secara prinsip sederhana yang pertama ini, saudara, jawabannya adalah bahwa firman Tuhan itu pada prinsipnya sepenuhnya benar, tetapi tidak otomatis semua anak Tuhan mengalaminya. Karena dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan rohani, pengetahuannya, kepercayaannya, dan sikapnya, responnya terhadap firman Tuhan itu. Berkenaan hal inilah, maka firman Tuhan harus mengantisipasi berbagai tingkat kelas anak-anak Tuhan. Dari bayi rohani sampai kepada orang-orang dewasa. Dengan berbagai petunjuk yang diberikan kepada kita di dalam Alkitab. Lalu yang kedua, saudaraku dikasih berkenaan dengan pandangan umum ini, ada satu hal yang perlu kita catat di sini. Catatannya adalah bedakan antara dosa dengan kesalahan. Saya ulangi lagi kalimat ini, bedakan antara dosa dengan kesalahan. Kesalahan itu belum tentu adalah dosa. Tapi dosa itu pasti adalah sebuah kesalahan. Kalau orang salah jalan, tentu tidak dosa, bukan? Kalau orang salah beli barang, tentu tidak dosa, bukan? Jadi salah itu tidak mesti dosa. Tapi dosa itu pasti ada unsur, ada kesalahan, adalah sebuah kesalahan. Tetapi saudaraku, ada perbedaan prinsip. Ketika Alkitab menyebut dosa, saudaraku dikasih Tuhan, itu berkaitan langsung dengan si jahat. Atau memiliki karakter yang sama dengan si jahat. Karena dosa itu pada prinsip adalah pemberontakan kepada Tuhan. Penolakan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Itu yang perlu dicatat, saudaraku. Supaya saudara bisa memahami ketika kita mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, jadi apapun alasan yang diungkapkan oleh umat Tuhan untuk tidak membenarkan pernyataan firman Tuhan tersebut tidak dapat dibenarkan. Justru dengan tidak mempercayai firman Tuhan yang tadi saya sebutkan, umat Tuhan sudah berbuat dosa, saudaraku. Ketika anak-anak Tuhan keberatan untuk menerima kebenaran bahwa setiap orang yang lahir tidak dapat berbuat dosa, pada prinsipnya dia sudah berbuat dosa karena dia menyangkali kebenaran firman itu. Menyangkali kebenaran firman itu. Jadi apapun alasan yang diungkapkan oleh umat Tuhan
untuk tidak membenarkan pernyataan firman Tuhan tersebut berkenaan bahwa orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa, tidak dapat dibenarkan. Dan bahkan terbukti dia sudah berbuat dosa. Sebab kebenaran firman Tuhan sekali lagi tidak ditentukan oleh analisa, oleh pengalaman hidup manusia. Tidak ditentukan oleh keberadaan Tuhan itu sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, justru sebaliknya ketika kita memahami bahwa kebenaran firman Allah itu tidak ditentukan oleh analisa manusia, tidak oleh pengalaman manusia, tetapi ketika Allah memberikan kebenarannya kepada kita untuk mengubah pandangan, mengubah mindset kita, saudaraku dikasih Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa menghasilkan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dengan firman-Nya para kekasih Kristus. Jadi ini prinsip penting perlu saya ulangi lagi. Kebenaran firman Allah tidak ditentukan oleh logika, analisa logika manusia. Tidak ditentukan oleh pengalaman manusia berapapun banyak. Justru sebaliknya ketika Allah memberikan firman-Nya yang adalah mutlak benar adanya adalah untuk mengubah pandangan, mengubah mindset kita agar kita bisa menghasilkan, bisa memasuki pengalaman realitas sebagaimana yang Tuhan firmankan. Ini prinsip umum saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ketika Allah memberikan kebenarannya kepada kita, walaupun engkau cek pengalamanmu tidak menunjukkan kebenaran itu, human analisa logika tidak masuk akal. Jangan berhenti saudaraku. Karena Allah memberikan kebenarannya adalah untuk mengubah mindset, cara pandang, membawa kita masuk pada realita yang dia firmankan. Firman Allah punya dunianya sendiri. Dunianya adalah kebenaran Allah. Kebenaran itu sendiri saudaraku dikasih Tuhan. Jadi sikap yang bijak adalah dalam poin yang kelompok pertama analisa logika secara umum saudaraku kasih Tuhan. Jadi sikap yang bijak adalah terimalah pernyataan firman Tuhan tersebut tanpa menghakiminya. Siapa manusia berani berpendapat mengoreksi pendapat atau pernyataan Tuhan? Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi sikap yang bijak adalah jangan menghakimi, menyangkali kebenaran itu. Tetapi sebaliknya saudaraku dikasih Tuhan, terimalah. Lagi pula para kekasih Kristus, bukankah Injil Kristus itu, Injil Tuhan kita Yesus Kristus itu disebut kabar baik bagi orang-orang yang menerimanya? Bukankah ketika firman Tuhan mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa itu kabar baik? Iya, kabar baik saudaraku. Kabar baik. Karena ketika Allah memberitahu kepada kita tentang keberadaan kita, itu seperti kita beli sebuah barang saudaraku dikasih Tuhan. Kita beli barang, bagaimana fungsi barang itu ada di buku manualnya, ada di buku petunjuknya saudaraku. Nah demikian juga bagaimana kita ketika kita percaya kepada Allah dalam Kristus, kita dilahirkan oleh Dia, bagaimana potensi yang kita miliki itu ada di bukunya, disebut dengan manual book Injil ini. Injil ini memberitahu kepada kita bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat membuat dosa. Dia memberitahu kepada kita apa yang kita miliki ketika kita lahir dari Allah saudaraku. Jadi itu kabar baik. Kabar baik, Injil Kristus itu kabar baik. Kabar baik kalau dikatakan kepada kita setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Itu kabar baik saudaraku. Jangan menyangkali kekuatan ilahi dari firman itu sendiri. Jangan tersandung oleh pengalamanmu. Jangan tersandung oleh pandangan orang-orang di dunia ini. Tunduklah kepada otoritas firman-Nya saudaraku. Sungguh bukankah sebuah kabar baik ketika disampaikan kepada kita anak-anak Allah bahwa kita tidak dapat berbuat dosa lagi? Bukankah secara naluri semua orang tidak senang berbuat dosa? Itu sebabnya ketika orang berbuat dosa, dia berduka cita, bersusah hati, khususnya anak-anak Tuhan. Nah ketika dikatakan kepada kita bahwa kita tidak dapat berbuat dosa, harusnya kita bergembira saudaraku. Ini kabar baik, bukan kabar stres.
Tapi orang-orang atau anak-anak Tuhan tidak menerima pernyataan ini, dia bandingkan pengalamannya, bandingkan penjelasan orang-orang di luar Kristus, maka dia mendapati kabar itu adalah kabar stres. Karena dia mendapati antara firman Allah dengan pengalamannya tidak sinkron. Karena dia salah memahami kitab suci, saudaraku. Sekali lagi, jangan menjadi orang yang salah memahami firman Tuhan. Jangan, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan menerima kabar baik itu sebagai kabar mustahil. Oleh karena pikiran sudah diblok, dikunci oleh dunia ini. Bahwa manusia pasti berbuat dosa. Sehingga ketika mendengar kabar bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Itu mereka mengatakan itu mustahil. Karena dia sudah mengunci kepada kemustahilan ke dalam pikirannya. Atau dengan bahasa lain dia lebih percaya kepada apa yang dunia katakan. Daripada apa yang Tuhan katakan. Dia beriman yang salah, dia percaya yang salah, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi sikap yang baik bagi kita sebagai anak Tuhan adalah terimalah firman itu dan jangan menyangkalinya. Karena itu kabar baik. Kabar baik, saudaraku dikasih Tuhan. Kabar baik ini bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa yang sanggup membawa manusia mengalami kebenaran yang dikatakan di dalam firman-Nya tersebut. Dalam konteks ini dia mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Firman-Nya lah yang akan bawa kita masuk kepada kebenaran itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Oleh sebab itu baiklah supaya kita bisa mengalami atau memasuki kebenaran yang firman Tuhan katakan tersebut, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi saya sebutkan, jangan menyangkali atau memelintir atau mengubah sedikit pandangan itu. Seperti tidak dapat berbuat dosa ditafsirkan tidak dapat terus menerus berbuat dosa. Atau tidak berbuat dosa ditafsirkan sebagai tidak tetap berbuat dosa. Sebagaimana yang sudah sebagian orang memahami, bahkan sebagian Alkitab menafsirkannya demikian, saudaraku. Saya bacakan salah satu contoh di dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Bagaimana penafsir atau penterjemah, saya mengatakan lebih tepat penafsir Alkitab itu. Karena dia sudah tidak lagi menterjemah. Menterjemah itu menerjemahkan apa adanya dari bahasa itu. Kalau berbeda dari bahasa yang sesungguhnya, maksudnya sesungguhnya secara hurufiah, maka dia sudah bersifat penafsir. Makanya saya mengatakan mereka lebih sifat menafsir. Dalam versi Alkitab firman Allah yang hidup di bagian 1 Yohanes 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Bagus bagian A-nya. Bagian B. Maka ia tidak dapat terus menerus berbuat dosa. Ditafsirkannya tidak terus menerus berbuat dosa. Berarti dia masih berbuat dosa. Pandangan ini tentu tidak sebagaimana yang Alkitab maksudkan, saudara berkasih Tuhan. Lawan dari berbuat dosa adalah tidak berbuat dosa. Kalau lawan dari terus menerus tidak berbuat dosa adalah lawan dari terus menerus tidak berbuat dosa adalah bukan terus menerus atau tidak terus menerus berbuat dosa, bukan. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku dikasih pahami tentang lawan kata ini. Lawan dari berbuat dosa adalah tidak berbuat dosa. Lawan dari terus menerus berbuat dosa adalah bukan tidak terus menerus berbuat dosa. Kalimat yang benar adalah kalau dia dulu terus menerus berbuat dosa, lawan katanya lah sekarang terus menerus tidak berbuat dosa. Itu pemahaman lawan kata yang benar, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi para kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sikap yang harus kita miliki, pahami saudaraku dikasih Tuhan berkenaan dengan prinsip ini adalah jangan menyangkali atau memelintir, mengurangi sebagian dari arti yang sesungguhnya apa yang terkandung dalam firman Tuhan. Jangan menyangkali, jangan memelintir apa yang telah Tuhan firmankan. Karena Tuhan itu maha bijak dan dia maha tahu. Dia tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang salah. Bahkan dia ketika menyampaikannya, dia sanggup menciptakannya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Langkah yang kedua yang harus kita ambil dalam kenaan pandangan umum ini, saudaraku. Pahamilah saudara-saudaraku.
Pahamilah yang kedua, bahwa kalimat firman Tuhan tersebut bukanlah sebuah kalimat perintah. Sekali lagi saudaraku, sikap yang kedua, langkah yang kedua adalah pahamilah bahwa kalimat firman Tuhan tersebut bukanlah sebuah perintah yang harus dilakukan. Dia tidak mengatakan jangan lagi buat dosa. Di ayat itu di 1 Yohanes 3:9 dia mengatakan, dia memberikan sebuah pernyataan fakta objektif, realita dari sudut pandang Allah. Itu bukan kalimat perintah saudaraku, melainkan sebuah kalimat afirmasi, sebuah kalimat peneguhan, sebuah kalimat pendegasan, sebuah kalimat pernyataan tentang sebuah fakta realita yang sesungguhnya menurut sudut pandang Tuhan. Tentang keberadaan diri setiap kita yang lahir dari Allah. Yang lahir dari Allah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Sikap yang benar adalah pastikan dirimu, diri kita masing-masing bahwa lahir dari Allah. Pastikan itu saudaraku. Kalau orang tidak yakin dia lahir dari Allah, maka kesanggupan untuk hidup berdosa tidak ada padanya, saudaraku dikasih Tuhan. Sebab tidak dapat berdosa itu adalah sebuah paket yang melekat ke dalam jati diri orang-orang yang lahir dari Allah. Jadi disebut anak-anak Allah, saudaraku. Jadi sikap yang benar, pastikan diri kita masing-masing. Yakinkan dirimu Bapak Saudaraku bahwa lahir dari Allah. Dan kemudian berterima kasih dengan menerima dan mengakui kebenaran yang disampaikan kepada kita. Agar supaya firman Tuhan menghidupkan Bapak Ibu Saudara tepat sebagaimana yang difirmankannya. Bukankah Alkitab sudah dengan tegas mengatakan bahwa manusia hidup hanya oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah satu-satunya nutrisi, satu-satunya mempertahankan hidup yang Allah ciptakan, terlebih mempertahankan hidup yang Allah lahirkan kepada kita. Firman Allah adalah penopang hidup kita. Para kekasih Kristus, sikap langkah yang ketiga saudaraku. Pahami apa yang firman Tuhan katakan tentang dosa dan kemerdekaan darinya. Pahami apa yang firman Tuhan katakan tentang dosa dan merdeka dari dosa. Menurut konteksnya secara tepat. Konteks menurut firman itu di pasal itu terdapat. Di kitab itu terdapat. Kemudian menyeluruh sampai kepada keseluruhan kitab perjanjian baru. Bahkan keseluruhan Alkitab kita saudaraku dikasih Tuhan. Jadi untuk poin yang kedua dan ketiga ini saudaraku, kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa saudaraku dikasih Tuhan. Dan sekaligus menerima berkat dari Tuhan. Dan jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kurang sehat hari ini, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Kuasa Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Sungguh firman-Nya aktif bekerja dan terus bekerja sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah dan firman-Mu yang hebat ini. Terima kasih firman-Mu sang membawa kami kepada apa yang Kau firmankan kepada kami. Buka pengertian umat-Mu supaya mereka menerima firman-Mu lebih daripada pendapat dunia ini. Mereka taklukkan hati dan pikirannya kepada kebenaran-Mu. Bukan menyangkali atau memelintirkan kebenaran-Mu. Tapi menerima dengan segenap hati. Sebab firman-Mu adalah kemampuan dan kuasa-Mu. Membawa kami hidup kepada apa yang Kau firmankan. Terima kasih. Engkau mengatakan kami yang lahir daripada-Mu tidak dapat berbuat dosa. Terima kasih untuk kemampuan yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan, Kau menjamah setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, menaruh tangannya di bagian yang sakit. Terima kasih untuk karya-Mu yang sempurna. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit. Tinggalkan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sehat, jadilah sembuh. Terima kasih Bapak. Sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas kami.
Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan rohnya yang kudus terus menerus memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan dan disehatkan, tubuhmu disehatkan, hatimu digembirakan, rumah tanggamu dilimpahi berkat sejahtera, pekerjaanmu diberkati, diperluas oleh Tuhan supaya kau jadi berkat bagi banyak orang. Hikmatmu ditambahkan, dimanapun kau melangkah, sungguh kau adalah saksi Kristus yang telah bangkit. Dan saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sampai ketemu di ibadah kita yang akan datang. Tetap percaya kepada firman Tuhan melebihi dari pandangan dan pendapat siapapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.